Bang, potongan rambut paling tren sekarang buat cowok apa? Paling tren. Kalau lu nanya sama gua ya pasti gua jawab Korean style. Korean style itu ada tublok, koma hair, ada mullet, nggak terlalu tipis dan rapih. Pertanyaan selanjutnya dari Budi. Bang, kalau misalkan ada event kayak dekat, abang mau ikutan lagi nggak? Ceritain dong pengalaman yang didapat setelah ikutan dekat. Yang pertama, kalau ada ikan lagi. Kalau ada event kayak dekat bakal ikutan lagi nggak? Kalau sekarang kayaknya enggak ya, karena waktunya udah agak susah. Untuk jawaban sekarang kayaknya enggak gitu. Terus yang didapat dulu setelah dekat, bagi gue di dekat situ jadi ajang belajar buat gue. Di sana gue selain belajar teknik cukur, gue belajar juga broadcasting, belajar juga public speaking, belajar juga bekerja sama. Banyak pokoknya yang gue dapat dari sana adalah pembelajaran yang akhirnya gue terapin sekarang ini begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Rizky. Bang, potongan rambut paling tren sekarang buat cowok apa? Paling tren. Kalau lu nanya sama gue ya pasti gue jawab Korean style. Korean style itu ada tublok, koma hair, ada mullet, ada fringe curly, banyak pokoknya. Intinya potongan Korean style itu nggak tipis bagian sampingnya. Dia tetap dia biarin panjang, biarin natural, dan atasnya pun nggak pendek. Terus dia juga nggak pakai yang pomade klimis disisir kaku gitu, nggak. Kalau Korean style itu lebih lepas gitu, lebih natural. Intinya sekarang itu orang udah nggak mau yang ribet, mereka pengennya tetap natural, nggak terlalu tipis dan rapih begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Fuad. Bang, ini rambut gue makin panjang, makin ikal, itu kenapa ya? Kayak pertanyaan ini udah ada beberapa yang banyak juga ditanyain. Malah customer gue itu banyak juga yang bilang, bang, rambut gue ini kalau panjang bagian sininya ikal, jadi gimana caranya biar ngilangin ikalnya gimana gitu. Jawabannya adalah nggak bisa, karena kalau kejadiannya gitu, makin panjang rambut makin ikal, berarti dasar rambutnya itu emang ikal, natural rambutnya itu emang ikal, jadi dari sononya udah ikal gitu, nggak bisa dihilangin. Solusinya adalah diterima dulu kalau rambutnya kalian ikal, terus cari model yang rambutnya ikal juga. Jangan kalian berekspektasi pengen model rambutnya yang jenisnya itu lurus, itu nggak akan bisa. Pertanyaan selanjutnya dari Nendi ANW. Model rambut lurus yang cocok buat tipe orang jarang sisiran tapi pengen tetap kece. Pertanyaan itu hampir mirip yang kayak tadi. Kemungkinan dia itu pengen tetap keren tapi malah sisiran. Itu sekali lagi gue bilang, kalau kalian pengen gitu itu nggak akan bisa. Kalau kalian pengen rambutnya tetap kece, itu harus styling, harus sisiran. Selama kalian nggak sisiran, itu pasti akan berantakan. Makanya jangan lupa sisiran gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Andrean Harja. Bang, model rambut yang cocok untuk anak sekolah apa sih? Yang rapih tapi keren. Apa maksudnya, gimana sih? Gue suka bingung, apa pertanyaan tuh tanda baca titik komanya itu nggak benar gitu. Jadi bacanya gue langsung aja. Bang, model rambut yang cocok untuk anak sekolah apa sih? Yang rapih tapi keren. Apa klasik haircut cocok? Oke, buat anak sekolah yang rapih tapi keren, pakai side part atau enggak quiff. Karena dua potongan itu dia nggak terlalu panjang dan tetap keren gitu dilihatnya. Jadi bikinnya itu sampingnya jangan terlalu tipis, karena biasanya kalau terlalu tipis sampingnya dibikin flat sampai habis gitu, itu guru ngelihatnya pasti bakal nggak enak, malah pas di razia rambut pasti kena gitu. Apa klasik haircut cocok? Ya, yang tadi gue bilang side part dan quiff itu termasuk potongan klasik. Apakah cocok? Ya cocok aja, tergantung yang motongnya siapa, yang motongnya bagus apa enggak begitu. Tapi kebanyakan nih ya, kalau anak sekolah itu pengennya panjang bagian depannya, poninya itu pengennya sehidung, pokoknya pengennya panjang. Itu yang jadi masalah ya. Masalahnya kalau di sekolah nggak bisa terlalu panjang, nanti kena razia. Jadi pakainya model-model yang nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang, tapi tetap bagus. Tadi gue saranin side part atau enggak quiff begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Bima Rai.
Bimarai CH. Menurut Bang Jul, perlu nggak sih rambut yang sudah dikasih gel, pomade, dikasih hairspray untuk ngejaga bentuk rambutnya? Menurut gue tergantung kebutuhan. Maksudnya kalau kebutuhannya untuk wedding, misalnya kalau lu nikah, atau enggak untuk acara panggung, kalau kalian pengen konser misalnya, atau enggak modeling, mau foto shoot beberapa model gitu, kalian selain pakai pomade, gel segala macam, itu harus pakai hairspray lagi buat nahan bentuknya. Tapi kalau buat kebutuhan sehari-hari, gua nggak menyarankan, karena kalau pakai hairspray itu kalau kena air pun hilang. Terus kalau dia bergerak gitu, kita arahin pakai sisir segala macam, itu bakal terlalu keras kalau pakai hairspray. Jadi saran gua tergantung kebutuhan. Kalau kalian kebutuhan wedding, acara-acara penting, itu pakai. Kalau buat harian enggak. Pertanyaan selanjutnya, sekolah terakhir lu sampai jenjang apa? Kok lu bisa ambil keputusan buat jadi tukang cukur? Sekolah jenjang terakhir gue itu STM. Gue pernah nggak lulus sekali, gue ngulang di tahun depannya. Setelah itu gue coba kuliah, gue ngambil desain grafis. Pada saat itu karena gue menjalani usaha buka warnet, terus gue jalan di musik juga, akhirnya kuliahnya nggak benar dan gue cuman sampai semester 3 ya, sampai akhirnya gue memutuskan untuk jadi tukang cukur. Nggak memutuskan sih ya, tukang cukur ini lebih ke nggak sengaja kecebur kali ya. Gimana sih, gue tuh suka gaya rambut, suka model rambut dari dulu, terus sedikit-sedikit bisa motong. Terus pada saat itu usaha warnet itu udah nggak jalan karena internet udah bisa diakses di mana-mana. Akhirnya ada temen gue menyarankan buka tempat cukur karena dia tahu gue bisa nyukur gitu. Akhirnya sampai sekarang. Pertanyaan selanjutnya dari Aden Fak. Bang, dulu waktu kecil rambut saya ini bagus, klimis dan lurus. Semakin dewasa gara-gara smear bleaching rambut akhirnya rusak. Lalu akhirnya nyari solusi dan dapatnya ke salon. Hampir setiap 6 bulan atau 8 bulan pasti ke salon untuk lurusin rambut. Nah, pertanyaannya, rambut yang rusak itu tadi karena semir dan obat smoothing. Ini yang baru tumbuh, apakah bisa diusahakan semula diperbaiki Bang? Kalau bisa gimana solusinya? Terima kasih. Tadi juga udah ada yang nanyain masalah obat smoothing. Solusinya yang tadi gue bilang, botakin dulu semuanya. Rambut yang baru tumbuh itu dirawat. Dan buat kalian yang mau coba-coba bleaching rambut atau mau coba-coba dilurusin, kan banyak nih Bang, gimana caranya ngelurusin rambut? Kalian tahu nggak, smoothing, rebonding, obatnya itu sangat-sangat ngerusak rambut. Karena udah banyak kejadian mereka yang datang ke gua itu setelah rambut di smoothing itu rambutnya rusak, setelah rambutnya diwarnain itu rambutnya rusak. Gimana caranya meminimalisir rambut biar nggak rusak pada saat ngewarnain? Caranya adalah perawatan. Jadi kalau kalian misalnya bleaching rambut, ngewarnain rambut, itu biasanya ada sampo khusus, conditioner khusus, dan ada vitamin rambutnya biar warnanya tetap bagus dan rambutnya tetap sehat. Jadi kuncinya adalah di perawatan. Begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Cahaya Baru _ID. Di Indonesia ini banyak tukang cukur. Banyak juga yang tak mengerti arti dari mencukur dan menjadikan pekerjaan itu adalah passion hidupnya. Pertanyaan saya, apa sih yang harus kita punya dan harus kita tanam dalam diri kita untuk menjadi seseorang yang kompeten di bidangnya dan menjadikan bidang itu adalah passion hidupnya? Oke, yang pertama kita ini dulu bahas masalah passionnya dulu. Passion menurut gua itu gimana sih? Bagi gua sebenarnya gua nggak tahu ya passion itu apa ya. Maksudnya nggak tahu. Kalau kita cari tahu di kamus bahasa Indonesia, passion itu artinya kurang lebih maknanya kita mengerjakan sesuatu hal itu dengan senang hati walaupun berulang-ulang. Gitu gimana ya, kita melakukan suatu hal berulang-ulang dengan senang hati dan kita bahagia melakukannya gitu, kurang lebih begitu kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia. Cuman bagi gue sekarang itu banyak orang yang bersembunyi di balik kata passion. Ada beberapa temen gue yang dia gonta-ganti pekerjaan, gonta-ganti usaha, gonta-ganti pindah-pindah kantor. Mereka beralasan, di sini bukan passion gue nih, kerjaan ini bukan passion gue nih.
ini bukan passion gue. Jadinya passion ini sekarang itu dijadi alasan atas ketidakprofesionalan diri kita. Ngerti nggak? Artinya kalau orang udah kayak gitu ya udah lu nggak profesional aja. Jadinya gua ngerasa arti kata passion itu gua ngerasa cuman hiasan ya, karena secara alamiah manusia itu makhluk yang dinamis gitu. Mereka nggak bisa diam di satu tempat, mereka nggak bisa diam di satu titik. Mereka itu selalu berubah, selalu mencari jalan biar nggak jenuh. Nah iya, kita itu punya rasa jenuh, kita itu punya rasa bosan. Jadi sesuatu yang kita senangi, tadinya kita ngelakuin senang nih, tapi kalau itu udah dijalani berulang-ulang setiap hari, itu pasti kita nemuin bosan, nemuin jenuh. Nah, setelah kita nemuin bosan itu, menurut gua kata passion itu jadi nggak berlaku sekarang. Artinya kalau kita mau profesional di bidang apapun itu, ya kitanya harus profesional, kitanya harus punya integritas gitu, kita harus punya kualitas dalam diri kita. Kualitas itu sederhana, kayak disiplin, tanggung jawab, terus nggak menyepelekan masalah, yang kayak gitu-gitu. Ya, yang menurut gue itu basa-basi banget, cuman dampak dari disiplin, tanggung jawab, dan nggak menyepelekan masalah itu besar banget. Orang yang profesional itu pasti udah ngelewatin masa-masa itu. Jadi disiplin, tanggung jawab, nggak menyepelekan masalah itu udah jadi kebiasaan hidupnya. Nah, kalau kita udah jadiin itu kebiasaan, kita bakal profesional di bidang apapun. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Moizax. Halo bang, gue berminat buat booking cukur rambut di lu, tapi gue berat kalau dibuatin konten. Jadi masih bisa nggak kalau gue cukur tapi nggak di videoin? Nggak bisa. Semua orang yang cukur sama gue itu harus mau di videoin. Nggak semua customer yang cukur sama gue itu bisa dijadiin video. Artinya kalau nggak ada edukasinya dari rambut lu, kalau nggak ada yang menarik dari rambut lu atau dari kehidupan lu, ya nggak akan gue jadiin video juga. Dan setiap gue mau bikin video itu pasti gue minta izin dulu. Jadi nggak asal langsung gue bikin video, nggak. Jadi kalau emang berminat mau cukur, ya silahkan cukur, cuman bookingannya mungkin 4 bulan ke depan baru dapat. Pertanyaan selanjutnya dari Agus. Gue mau nanya, kenapa sih di hairnet tarif cukurnya beda-beda? Ada yang 150, ada yang 175, ada yang 200.000. Padahal kan keren semua. Kalau untuk di sana sih sebenarnya bedanya bukan di di cukuran ya. Semua cukuran di sana udah standar gitu. Tekniknya udah standar semuanya, dan yang beda-beda itu paling seleranya. Terus kenapa harganya beda? Harga beda itu kita nentuinya dari data customer. Di sana kan kalau mau cukur harus booking dulu. Jadi seberapa padat customer yang booking sama gua misalnya. Kenapa harga gua 200.000? Karena kalau lo booking sama gua di sana, itu kemungkinan dapatnya 3 bulan atau 4 bulan kemudian. Jadi antriannya udah sepadat itu, makanya harganya dinaikin untuk mengurangi antriannya gitu. Setelah kemarin dinaikin tahun 2020, ternyata makin kesini makin numpuk customernya. Gue lagi cari solusi juga gimana caranya gue tetap motongin customer yang loyal sama gue, terus yang baru juga bisa kebagian. Nah, itu masih gue cari solusinya. Mungkin solusi terakhirnya ya naikin harga, mau nggak mau. Karena kalau nggak gitu, kemungkinan adalah reputasi guanya yang bakal turun karena terlalu banyak customer baru yang masuk gitu. Pertanyaan selanjutnya, bang, kenapa ya ketika kita nunjukin ke abang cukurannya kayak gini tapi nggak sesuai ekspektasi pas jadinya? Tadi udah gue sempet bahas ya, tapi di sini ada nunjukin contohnya. Oke, kemungkinannya yang digambar itu fotonya foto bule, fotonya foto model. Jadi mereka itu gimana ya, bule, bentuk kepala mereka itu beda sama kita, jenis rambut mereka itu beda sama mereka. Jadi kenapa potongannya nggak sesuai ekspektasi? Karena biasanya orang itu nunjukin fotonya foto bule. Jadi kalau kalian mau nunjukin foto-foto orang Indonesia aja, gimana caranya nunjukin foto orang Indonesia? Banyak di Instagram gue ada beberapa foto referensi customer gue yang udah gue foto. Nah, kalian bisa jadiin referensi, atau enggak di Hairnet Studio
Di sana banyak foto model rambut orang Indonesia. Kalian bisa ngasih contoh gambar yang ada di hairnet gitu. Jadi sekali lagi gue bilang, jangan ngasih foto bule atau jangan kasih foto yang jauh dari jenis rambut kita gitu. Misalnya rambut lu ikal nih, rambut lu keriting, tapi lu nunjukin foto modelnya yang rambut lurus, ya itu nggak akan bisa. Pertanyaan selanjutnya dari Sleepy Off. Bang, tips dong, idealnya cukur tuh berapa bulan? Gua 1 bulan sekali cukur, apakah ideal? Cukur itu normalnya 1 bulan sekali, karena menurut data manusia itu rambut dalam sebulan tumbuh rata-ratanya itu 2 cm. Artinya buat rambut-rambut pendek, rambut-rambut cowok itu normalnya 1 bulan sekali. Kalau kalian mau ganti gaya rambut, panjangin dulu minimal 2 bulan atau enggak lebih, 3 bulan atau 4 bulan. Kenapa? Karena kalau mau berubah gaya rambut itu baiknya rambut kalian panjang dulu, lebih enak buat di model apapun gitu. Jangan sebulan sekali ganti gaya rambut, itu nggak bisa. 2 minggu sekali itu nggak bisa. Jadi normalnya 1 bulan sekali. Kalau kalian pengen rapih terus 2 minggu sekali. Kalau pengen kalian nggak berubah rambutnya gitu-gitu aja, 1 minggu sekali. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ahfiz. Seberapa penting ilmu pengetahuan bagi tukang cukur? Setelah melihat konten lu, banyak hal yang nggak diterapkan di barber sekarang atau potong rambut. Seberapa penting pengetahuan? Penting banget. Yang pertama, pengetahuan teknik cukur udah pasti ya, semuanya kita harus pelajarin, itu wajib. Yang kedua, pengetahuan tentang apapun di sini maksudnya kayak pengetahuan tentang politik, olahraga, terus gosip bisa jadi, terus bisnis dunia. Itu bagi gue menjadi penting karena kita sebagai tukang cukur itu setiap hari motongin orang-orang yang berbeda. Ada yang pekerjaannya misalnya polisi, ada yang dokter, ada yang dia kerja di bidang ekonomi, ada yang IT. Nah, kalau kita banyak pengetahuan, itu bisa menunjang ketika kita ngobrol sama customer. Jadi customer itu sama kita bisa ngobrolnya itu nyambung gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Chandra Binardo. Ini pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan yang sering ditanyain. Bang, tempat cukur lu yang di Jakarta Utara nggak ada ya? banyak pertanyaan kayak gini. Bang, di Surabaya nggak ada ya? Bang, di Kerawang nggak ada ya? Padahal di video selalu gue kasih tahu gua itu nyukurnya di mana aja. Jadi di sini gue menegasin lagi, gua itu nyukurnya di Hairnet Studio dan di kamar cukur. Hairnet Studio itu adanya di Jakarta Selatan, kamar cukur itu adanya di Bekasi. Tepatnya di mana? Kalian bisa cari di Google Maps. Ketik aja Hairnet Studio atau enggak kamar cukur. Itu udah pasti sesuai titik dan di situ pun ada alamatnya. Itu paling gampang banget, kalian udah pakai smartphone harusnya bisa langsung dapat alamatnya ya. Nah, untuk di daerah lain ada apa enggak kemungkinan buka cabang di daerah lain, itu kemungkinannya kecil karena menjaga kualitas itu berat. Jadi menjaga kualitas terus memanage orang-orang banyak tukang cukur itu nggak gampang. Jadi kemungkinannya kecil buat buka di tempat lain. Kalau kalian masih di daerah Jabodetabek atau sekitarannya lagi, Kerawang gitu, itu kayaknya ke Jakarta terus atau enggak ke Bekasi itu masih masuk akal menurut gua, karena banyak juga dari Kerawang itu ke Bekasi atau enggak ke Jakarta buat potong rambut. Apalagi ini di Jakarta Utara ya, ke Hairnet Studio itu di Jakarta Selatan itu harusnya dekat gitu. Banyak yang dari luar pulau. Kemarin gue dapet customer dari Aceh, dia sengaja main ke Jakarta untuk potong rambut. Ada yang dari Palembang, dia lagi libur sengaja main ke Jakarta cuman buat potong rambut. Ada customer gue yang dari Bali, dia bolak-balik setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali, dan dia sengaja buat potong rambut di Jakarta, di tempat gue. Jadi buat di Jakarta Utara kayaknya langsung aja ke Hairnet Studio gitu. Oke, itu pertanyaan terakhir. Nggak tahu berapa pertanyaan tuh totalnya tuh. Ada 30 kayaknya. Oke, dan akhirnya gue harus memutuskan siapa yang berhak mendapatkan clay dari Outlaw. Di sini gue pilih 2 orang yang udah nanya, yang tadi udah gue sebutin pertanyaannya. Ada 2 orang yang pertanyaannya menarik. Yang pertama itu jatuh kepada Julio Fat, dan yang kedua jatuh kepada Cahaya Baru ID ya, nggak usah, bener, iya Cahaya Baru. Yang kedua itu jatuh kepada Cahaya Baru _ID. Buat kalian yang udah menang, selamat, dan jangan lupa kirim alamatnya ke DM gua, dan
nomor yang bisa dihubungin. Sedikit gua bahas tentang clay outlaw ini. Kemarin gue sempat nyobain, dia itu claynya punya Wesley Huang. Gue sempat kita udah kenal, gue juga pernah motongin beberapa kali rambut dia. Dan untuk rambut yang jenis modelnya kayak Wesley yang lurus, tebel, jatuh, butuh hold yang keras cuman gak mau terlalu shiny, clay outlaw ini emang bisa jadi pilihan buat kalian gitu. Karena pas kemarin gua cobain enak juga, cuman kalau kalian rambutnya terlalu ikal keriting itu agak lumayan susah ya gitu. Oke, sekali lagi selamat buat Monang, dan sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nanya, buat kalian yang udah berpartisipasi untuk nanya di dalam komen. Gue minta maaf nggak bisa semuanya gue jadiin pertanyaan di sini, karena nggak mungkin 320 pertanyaan gue sebutin di sini. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian, dan selama pandemik ini sampai hari ini gue masih stop cukur rambut. Nanti kalau udah buka lagi, udah bekerja normal lagi, itu nanti akan diinfokan melalui Instagram gue. Jadi dicek terus aja Instagram gue, kalau bisa dinyalain notif Instastory-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa sisiran. Kenapa sih orang pakai knalpot gitu ya? Esensinya tuh apa gitu? Nggak ngerti gua.